Perompak dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam dan sana pandangan semuanya. Seperti biasa di hari Rabu malam jam 8 kita kembali di Minang Kreatif. Nah kali ini barengan sama Rini dan Dunsana Pandanga. Kalau misalkan kita ngomongin Minang Kreatif, pastinya kita akan ngobrol barengan sama anak muda Minang yang memang kreatif. Nah kalau ini kreatif juga Dunsana Pandanga, cuman kreatifnya ini adalah di bidang kepenulisan, karena sebenarnya kalau di Sumatera Barat gitu ya, di Minangkabau itu emang terkenal banget nih. Para pendahulu kita banyak yang tulisan-tulisannya memang sangat-sangat luar biasa, kayak Buya Hamka, ada Sultan Takdir Ali Syahbana, ada banyak nama-nama yang memang keren banget tulisan-tulisannya. Dan sepertinya semangat menulis itu memang sudah diturunkan gitu ke generasi-generasi berikutnya, termasuk yang satu ini juga generasi Minang berikutnya yang mungkin namanya akan besar suatu hari nanti. Kita sapa dulu, ada Indah di sini. Assalamualaikum Indah, selamat malam. Waalaikumsalam, malam juga Kak. Oke, jadi di sini aku udah sama Indah Febri Tamadun Sanak Pandanga. Jadi Indah ini adalah seorang penulis ya. Amin. Yang baru saja mengeluarkan buku pertama ya Indah ya? Iya, buku pertama juga Kak. Buku pertama, jadi luar biasa banget loh Dunsana Pandanga, karena tidak semua kita yang punya keberanian untuk bisa menerbitkan sebuah buku walaupun hobi menulis gitu ya. Oke deh, Indah jauh-jauh datang ke studio malam hari ini Dunsana Pandanga, jadi memang harus kita ajak ngobrol lebih lama kayaknya ini ya. Oke deh, jadi Indah aku mau tanya dulu dong soal buku Indah yang pertama ini ya. Berarti ini kalau penyanyi mah namanya debut ya? Iya, debut lah. Lagi debut gitu ya. Oke deh. Nah ini buku pertama yang dirilis gitu ya, yang diterbitkan. Dan ini prosesnya gimana tuh? Prosesnya sebenarnya cukup panjang juga ya kayak dari 2018 itu udah mulai berani untuk menulis dengan pakai nama pribadi dan udah pengen nulis panjang-panjang sebenarnya kayak suatu saat tulisan ini bakal jadi sesuatu yang utuh, nggak cuman cuplikan dan kutipan-kutipan pendek di sosial media aja kan. Jadi ya dari tahun itu udah mulai ngerangkum satu tulisan dalam bentuk utuh, terus nyoba lah ngirim ke penerbit gitu kan. Saat ngirim ke penerbit itu nggak langsung diterima gitu aja, dan ada proses gagalnya dan segala macamnya sampai di tahun 2000 dari 2018 itu sampai ke 2023 akhir itu naskahnya baru diterima. Naskahnya baru diterima, aku kalau nggak salah ingat itu waktu bulan Februari naskahnya di email sama pihak penerbit, katanya naskahnya bisa dipertimbangkan lebih lanjut untuk proses berikutnya gitu. Dan dichat lah sama editornya gitu. Dichat sama editornya, dia bilang mau nggak kalau naskahnya ini ditindaklanjuti lebih lagi gitu. Ya udah aku bersedia gitu, aku bilang gitu kan. Dan selanjutnya ya udah nunggu jadwalnya terbit gitu kan, prosesnya editing segala macam dari pihak penerbitnya, sampailah dari bulan Februari itu akhirnya terbit di Januari 2024 ini. Jadi baru terbit ya. Tanggal berapa tuh tepatnya, kita peringati dulu hari terbitnya. Aku lupa tanggal tepatnya, nggak hitung juga kan, cuman di cetakan itu dia bikinnya nggak per tanggal tapi per bulan sama tahun aja. Iya gitu. benar. Jadi ini baru diterbitkan di bulan Januari ini Dunsana Pandanga ya. Jadi ini adalah baru banget dan aku udah pegang bukunya. Judulnya adalah Kenapa Harus Dipikirin. Nah kalau kenapa harus dipikirin, ya emang nih anak muda banget lah gitu ya. Kita tuh kenapa semua harus dipikirin sih? Soalnya kan kalau kita Gen Z milenial tuh kita tuh overthinking generation ya. Kita mudah takut. Takut. Bener, kita tuh emang rentan banget sama yang namanya mental health issue. Iya, emang lagi banyak yang dibahas kayak gitu kan. Iya, benar. Oke deh, tapi kita balik lagi nih ke bukunya Indah gitu ya. Tapi ini berarti prosesnya cukup panjang untuk bisa sampai diterbitkan, karena Dunsana Pandanga ada banyak buku sebenarnya yang diterbitkan setiap tahunnya, setiap bulannya. Cuman itu beda-beda. Ada yang dari penerbit indie dan penerbit mayor. Dan ini dari penerbit mayor gitu ya kan. Karena tidak mudah menembus penerbit mayor, karena ada banyak naskah pastinya yang masuk ke email penerbit tersebut gitu. Jadi untuk dapat dinotis aja tuh kayaknya wah gitu ya. Jadi Indah sendiri kayaknya juga nggak expect ya Indah ya, sampai sejauh ini ya. Dulu waktu sebelum buku yang ini dimasukin gitu kan, udah pernah
nyoba juga. ajuin yang lain dengan genre yang berbeda gitu kan. Oke. Dulu masih banyaknya bahas soal galau, puitis dan lain sebagainya kan. Jadi ajuin itu kayak nggak diterima. Mungkin karena kriteria yang dicari penerbit itu nggak tentang yang cinta-cintaan lagi kan. Terus nyobalah ambil tulisan-tulisan lama lagi yang udah dikumpulin dulu, acak aja itu disatuin jadi satu. Nah terus dicoba untuk masukin, akhirnya ya udah diterima di genre yang ini sekarang, self improvement gitu. Self improvement, karena memang generasi kita emang butuh banyak self improvement ya. Iya kayaknya. Kayaknya sih gitu ya. Tapi ini kalau kita ngomongin soal nulis, kalau Indah emang suka menulis dari kecil berarti atau gimana? Atau tiba-tiba kayak emang ada triggernya mungkin lagi karena galau, patah hati, akhirnya nulis atau gimana? Awalnya tuh kayak waktu sekolah itu udah sempet nyoba nulis-nulis juga, bikin cerita dan segala macem, tapi kadang nulis pakai tangan juga di buku kecil gitu ya. Kayak udah disimpan sendiri aja gitu. Oh berarti emang udah suka nulis dari dulu, tapi ya emang untuk diri sendiri aja kayaknya ya. Kayaknya nggak untuk di-share sana sini gitu. Tapi penulis termasuk salah satu list cita-citanya Indah nggak sih? Ada keinginan untuk jadi penulis dulu, pengen ngelihat dari kayak Boy Chandra, J.S. Kairen dan lain sebagainya tuh kayak mereka tuh tiap tahunnya punya buku baru. Kayak pengen seproduktif itu, cuman ya nggak mungkin prosesnya sama, jadi ya udah ikutin yang sekarang lagi dijalanin aja gitu. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Iya. Nggak apa-apa sih, kita pelan-pelan, yang penting kita sampai di tujuan gitu ya. Daripada buru-buru ternyata jatuh. Kan lebih sakit lagi ya dan sana penangga. Tapi kita balik lagi ini ke bukunya Indah, self improvement ya. Berarti genrenya ini self improvement. Nah kalau Indah sendiri ini kalau ngelihat kita ketika baca buku ya, buku dengan self improvement terus ada kata-kata motivasi, ada dengan cerita-ceritanya, pasti kita ngerasa kayak wah orang kok bisa mikirin sampai sejauh ini ya gitu. Indah pernah kayak kebayang gak sih pas buku ini jadi kayak ini tulisan aku semua ya gitu. Ya pernah sih kayak ngerasa kalau nggak mungkin sampai sebanyak ini bisa dipikirin sendiri gitu kan. Tapi ternyata ya emang prosesnya sampai segitu gitu. Karena aku nulisnya bertahap Kak. Jadi kalau orang yang emang menggiatkan untuk menulis buku buat diterbitin, biasanya mereka 3 bulan paling lama lah itu udah jadi bukunya, tinggal ngirim aja gitu kan. Cuman Indah pengennya kayak buku ini tuh jadi catatan perjalanan untuk diri sendiri aja dulu gitu, karena ini yang pertama kan. Jadi pengen apa yang dirasain di hari ini, terus besoknya mau nulis ya apa yang dirasain di hari yang itu yang dituliskan gitu. Jadi kayak judulnya itu lompatnya tuh nggak, alurnya tuh kayak ya maju terus dia tiap tanggal, tiap ininya, cuman ya nggak ditulisin tanggalnya gitu aja. Oke. Jadi ini based on pengalaman pribadi ya, on experience berarti. Iya, dari banyak referensi juga sih sebenarnya, dari cerita temen, dari apa yang teman sampein, ngobrol-ngobrol singkat di warung kopi gitu kan. Kayak kadang nongkrong-nongkrong sama temen, mereka bahas soal kehidupan dan segala macamnya. Dan puncaknya itu sebenarnya waktu COVID datang. COVID. Iya. Karena semua orang kayaknya down banget ya. Tiba-tiba jadi punya banyak hobi gitu ya. Dan waktu COVID itu pun banyak yang kayak ngerasain down dan mentalnya hancur banget kan, nggak bisa ketemu sama siapapun, nggak bisa bersalaman dan lain sebagainya. Itu yang jadi pemicu kenapa Indah pengen bikin buku yang kaitannya dari situ dulu, kayak merunut, nanti jabarannya baru ke bawah-bawah gitu. Oke. Tapi Indah, aku mau tanya juga ini soal covernya sangat eye-catching ya teman. Bener penangga karena warnanya kuning gitu. Karena aku personally suka warna kuning, jadi setiap buku dengan sampul kuning aku suka. Buku apa lagi ya? Adalah banyak buku yang sampulnya kuning ya. Banyak ya. Kami bukan sarjana kertas itu juga warna kuning. JS-nya Kairen. JS Kairen. Terus juga sebuah seni untuk bersikap bodo amat itu juga kuning. Jadi aku suka warna kuning. Tapi aku pengen tanya, kenapa harus dipikirin? Kenapa harus ini judulnya? Sebenarnya tuh judul awal yang diajukan itu kan semua orang berhak bermimpi.
Jadi itu awalnya. awal naskah yang dikirimin itu judul sementaranya itu kan semua orang berhak bermimpi gitu kan. Karena dibahas di dalam itu soal mimpi. Nah, terus dari banyaknya pertimbangan sama pihak penerbit, katanya rata-rata orang sekarang itu judulnya itu harus yang memacu orang untuk biar mereka tuh suka ngelihat judulnya gitu. Karena kata mimpi di dalam buku itu nggak semua orang pengen baca gitu. Belum terlalu populer lah kata mimpi itu. Jadi digantilah yang provokatif. Ya benar ini cukup provokatif ya judulnya ya. Kenapa harus dipikirin ya? Kenapa ya baca dulu bukunya gitu. Nah itu dia. Jadi kalau kamu penasaran ya dan Sanak Pandanga kenapa harus dipikirin itu emang bukunya tentang apa, ya udah baca bukunya, beli makanya di toko buku banyak pasti ya. Oke deh. Nah tapi nih Indah, ini kan kalau yang ini kan katanya memang sesuai runut lah seperti apa yang dirasakan setiap hari ini, itu ibaratkan diarinya Indah lah gitu ya. Secara tidak langsung dibilang diarinya Indah. Tapi kalau Indah sendiri tuh sukanya emang menulis sesuatu yang memang seperti ini gitu, atau suka nulis cerpen juga, cerita bersambung juga, atau apa gitu? Kalau suka nulis tuh semua hal itu ada tantangannya masing-masing kan kakak. Kayak nulis puisi, nulis cerpen dan segala macemnya. Cuman karena emang yang pertama selesai itu yang ini gitu kan, yaudah ajuin dulu ini gitu. Soalnya Indah tuh suka belajar, suka baca buku yang misalkan baca cerpen jadi kayak cobalah gitu bikin cerpen gitu. Akhirnya ke-trigger untuk bikin juga. Kayak baca puisi, cobalah untuk beberapa puisi dulu ditulis gitu. Nah, karena yang self improvement ini belum pernah baca buku yang serupa sebenarnya. Jadi dari kejadian yang ada aja dan cerita teman-teman, barulah di runut ininya isiannya gitu. Oke. Jadi berarti kalau Indah sebenarnya nggak ada ini ya, berarti ya genre tertentu lah gitu yang disuka untuk ditulis. Nggak mematok juga kayak karena aku anaknya puitis banget, senja banget gitu ya kan, senja dan kopi gitu ya kan. Kalau dibelah tuh pembuluh darahnya isinya kopi semua, ya kan. Aku akan menulis yang puisi-puisian, yang puitis banget gitu, yang ketika mentari terbenam di ufuk barat gitu-gitu. Melankolis banget. Melankolis banget. Seakan-akan tuh lampu jalanan itu juga ikut bersedih karena dia bersedih gitu-gitu. Enggak juga ya? Enggak terlalu. Cuman ada juga nulis puitis yang kayak gitu. Mencoba ya. Tapi semuanya dicoba lah ya. Oke deh. Dan Sanak Pandangan. Tadi Indah juga sempet bilang kalau Indah tuh suka belajar gitu ya. Suka belajar. Jarang loh orang yang suka belajar. Maksud aku tuh kayak belajar gitu. Apa itu belajar? Kita mungkin kalau banyak orang-orang yang sukanya ini kali ya, passionnya lebih bermain daripada belajar ya. Kalau Indah kayaknya passionnya emang belajar ya. Belajarnya yang disukain aja. Yang passion juga gitu ya, yang emang disukain juga gitu. Karena apapun yang kita suka itu pasti kayaknya kalau dipelajari itu akan lebih mudah masuk ya. Lebih menyenangkan juga. Lebih menyenangkan juga. Oke. Tapi Indah sebelum kita break, aku mau tanya dulu dong Indah. Kalau Indah sendiri tuh look up-nya ke siapa? Maksudnya role modelnya ke siapa untuk menulis gitu? Siapa yang jadi inspirasinya? Kalau di Minang rata-rata orang ke Buya Hamka ya ininya. Buya Hamka memang beliau sangat respect gak ada saingannya gitu. Memang. Cuman kalau untuk yang sekarang itu nggak terlalu merole modelkan orang ya, nggak terlalu mengidolakan. Cuman mereka tuh ya ada masing-masing punya pengaruhnya sendiri-sendiri gitu. Kayak ngelihat Boy Chandra, dia hebatnya di novelnya dia gitu. Nanti suatu saat pengen juga punya novel kayak Boy Chandra. J.S. Kairen juga begitu gitu. Dan mereka itu ya orang-orang hebat juga. Dan aku pun disematkan kata penulis kurang pede juga karena kan ini buku pertama dan takutnya malah berakhir di sini kan malu gitu. Tapi ya insya Allah nggak akan berakhir di sini gitu. Semoga ada kesempatan lain gitu. Amin. Pasti ada kesempatan lain lah ya setelah ini. Ini kan namanya kalau
artis mah apa penyanyi mah ini mah debut namanya. Iya, single pertama. Single pertama ini belum album, belum Iya. EP. Iya kan? Ada banyak mah teman Dusana Pananga ya. Oke deh, nanti kita akan balik lagi. Kita masih bakal ngobrol barengan sama Indah juga di sini Dusana Pananga, tapi kita break dulu, jangan kemana-mana. Tetap di Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Pandangan, kita balik lagi di Minang Kreatif dan masih barengan sama Indah di sini. Dan Sanak Pandangan masih barengan sama Indah Febritama yang merupakan penulis baru debut. Tapi insya Allah karirnya panjang gitu. Amin, ya. ya Rabbal. Amin. Tapi nih Indah, kalau misalkan Indah kan sekarang nih, walaupun prosesnya cukup panjang ya, di tahun 2024 berarti membuka awal tahun ini dengan sebuah karya yang luar biasa dong gitu. Maksudnya tuh kayak jurnalnya Indah di bulan Januari 2024 tuh isinya tuh langsung keren gitu loh. Iya, kayak Langsung kayak disambut. nerbitin buku gitu ya. Nah tapi nih Indah, kan ini buku pertama, pengennya buku kedua besok masih akan berputarnya di self improvement seperti ini, atau pengen genre yang lain? Sebenarnya kalau untuk yang ke depannya udah ada rencana, naskahnya udah selesai juga. Cuman nunggu waktu yang tepat aja gitu, kapan bakal diterimanya, dan itu pun masih ada sangkut pautnya sama yang pertama ini gitu. Oh, masih Iya, self improvement juga masih berarti. self improvement juga. Oke. Tapi Indah kenapa self improvement banget sih anaknya gitu? Awalnya pengen, kan dari awal tuh yang duluan terbit itu kenapa harus dipikirin ini, dan emang udah ada sambungannya sebenarnya. Cuman karena ini bukan serial novel atau apa gitu kan, bacanya bebas terpisah gitu. Cuman ada keterkaitan antara dua buku ini, dua naskah itu. Oh gitu, ya. Jadi udah selesai gitu ya? Udah selesai. Udah selesai. Itu rencananya bakal diterbitkan tahun ini juga atau gimana? Itu tergantung penerbitnya. bener ya. Iya. Jadi tergantung naskahnya bisa Iya, diinin bisa. kapan ya? Ya bisa lolos atau enggak itu kan. Oke. Tinggal nunggu nasib naskahnya gimana. Oh, nasib naskahnya. Iya, kita aja nggak punya naskahnya, gimana nasibnya ya? Oke deh. Jadi masih berhubungan, dan kalau misalkan ada ininya, berarti di tahun ini kalau misalkan ada rezekinya di tahun ini pengennya diterbitin juga. Iya, tapi ada rencana mau mungkin 3 bulanan atau 4 bulanan lagi mau nerbitin indie, satu buku yang berbeda gitu. Satu buku yang berbeda. Iya, buku yang ngebahas Apa cinta-cintaan lagi gitu. Oh, romance. Iya. Oh, rada-rada romance. Ah. Kenapa dari self improvement tiba-tiba romance gitu? Karena sesenja itu. Iya. Awalnya itu kan emang bahas bermula dari sana kan. Kegiatan tulis menulis ini Indah Giati itu karena dulu kan ngerasa kalau wah paling hancur banget gitu perasaannya gitu kan, kayak orang-orang biasa lah kalau habis patah hati mereka bakal nulis gitu kan. Jadi manusia paling puitis di muka bumi kan. Benar Itu. sekali. Jadi ya awalnya dari sana, terus ya udah balik di 2018 itu ya keadaan berubah ya, jadi pengen nulis yang berubah juga gitu. Oke. Baiklah. Jadi pengen ada satu buku yang diterbitkan secara indie nantinya, itu Iya. soal cinta-cintaan. Iya. Apakah bentuknya novel atau cerpen atau cerbung atau ceribel atau gimana? Lebih ke ini sih Kak, kayak prosa senandika gitu. Oh, prosa. Kayak bermonolog. Iya. Bermonolog, iya. Karena ada banyak juga ya yang sekarang yang bikin kayak gitu ya, Iya. yang prosa-prosa gitu. Oke. Dan itu pengalaman pribadi. Sebagian iya, sebagian tidak. Nah ini enaknya di penulis ya, bisa dapat penangah. Ini enaknya di penulis ya. Aku selalu salut sama teman-teman yang menulis, yang bermusik ya, yang nulis musik mereka sendiri gitu. Karena pas ditanya, wah ini pengalaman pribadi ya? Oh bukan. Ini inspirasinya banyak. Iya. Padahal kan bisa saja yang mereka katakan fiktif gitu ya, Iya. di dalam cerita mereka adalah sebuah fakta yang terselubung. 50-50 lah. 50-50 lah, enaknya di penulis sama musisi itu deh, dan Sanak Pandangan. Ya, cuman orang nggak bisa tahu gitu kan yang mana. Bener. Yang mana ya, Iya. bagian mana nih gitu. Yang mana yang cuman sekedar fiktif belaka gitu kan. Yang mana itu orang nggak tahu. Iya. Jadi curhatnya tertutupi lah gitu Iya, ya. Tersembunyikan bener. Oke deh. Tapi itu next project lah ya. Masih di tahun 2024. Iya, tapi berdua ini Kak. Berdua. Berarti kayak antologi kita tuh gimana? Bagi-bagi lah. Bagi-bagi. Ah. 50-50 lah. Iya. Oh gitu. Sama teman?
sama temen kenal dari awal mulai COVID juga itu. Oke. Jadi pertemanan COVID. Iya, pertemanan COVID. Makasih COVID. Enggak juga. Maksudnya itu adalah sisi positifnya, Iya, ada buat- positifnya. Jadi gimana sama temannya? Jadi sama teman itu kayak udah punya rencana jauh-jauh hari. Cuman karena buku yang ini udah diterima jadi nunggu dulu gitu. Oh gitu. Memang udah ada Iya, rencana udah ingin ada rencana. menerbitkan yang itu. Iya. Oke. Jadi itu juga prosa ya. Itu kalau ini judulnya kenapa harus dipikirin, kayaknya itu yang romance itu judulnya kenapa kita udahan atau kenapa kita apa? Apakah harus ada kalimat tanya juga itu judulnya? Enggak, pernyataan sih Oh, lebih lebih tepatnya Iya. pernyataan. Iya, Kalau iya. saya ingatku. Ya nggak apa-apa. Maksudnya tuh masa ditanya-tanya mulu judulnya gitu ya kan? Iya. Harusnya yang ada yang jawabannya lah. Itu sementara sih judulnya, cuman nggak tahu kan ke depannya kayak gimana. Iya. Masih ada kemungkinan untuk berubah Iya, lah. kalau gitu ya. judul sekarang tuh masih bisa di-spill. Oh, Nah, judulnya itu lelucon masa lalu. lucu masa lalu. Iya, masa ya. lalu itu kadang lucu kalau diinget-inget lagi gitu. Iya, benar. Baik yang menyedihkannya, baik yang menyenangkannya. Bisa dibawa ketawa ya kalau Iya, sekarang ya. Karena udah ketawa. lewat dan sana pandangan. Wah, anaknya emang sesenja itu ya ternyata ya. Lelucon masa lalu. Tapi belum tentu judulnya Iya. masih bisa berubah ya. Bisa. Masih bisa berubah dan sana pandangan. Oke deh. Tapi nih kalau buat Indah yang namanya jadi penulis ya, maksudnya tuh kayaknya untuk menulis gitu kan, kayak wah kita tuh harus banyak ide kan. Iya. Tapi pasti ada masanya kita kayak wah kita banyak banget nih di sini yang pengen kita tulisin, tapi akhirnya kita kayak aduh jadi mentok nih, stuck nih, kita Iya, nggak iya. nggak- gimana ya cara nulisnya, padahal ada yang pengen kita tulisin cuman kita nggak tahu cara nulisnya. Nah itu gimana? Indah pernah mengalami hal yang kayak gitu nggak? Iya, pernah ngalamin stagnan kayak gitu kan. Kayak kalau orang-orang bilang tuh block writer katanya. Iya, block Nah, writer. Nah, kayak udah kehabisan ide banget gitu kan, nggak tahu mau nulis apa dan lain sebagainya. Itu ya cara yang dia lakuin sebenarnya nggak dikerjain aja udah. oh nggak dikerjain. Iya, nggak dikerjain. Ntar kayak kasih jeda dulu lah dikit gitu kan, biar moodnya balik lagi. Karena tantangan menulis itu bagi Indah sendiri ya kayak baru aja buka laptop gitu kan, ngetik beberapa kalimat aja kayak wah udah nggak tahu mau nulis apa lagi, saking ininya kan bosennya ketemu laptop sama tulisan-tulisan aja itu kan. Itu sih. Ya, tapi nggak dikerjain ya berarti Iya, ya. dikasih jeda aja lah, Dikasih istirahat jeda, gitu. benar. Karena memang butuh waktu untuk healing juga, gitu ya. Oke. Tapi nih Indah, kalau orang yang suka nulis ya, biasanya nih bisa nulis gitu dan teman-teman tahu. Nah biasanya tuh sering gini, bikinin kata-kata dong untuk ini, Iya. bikinin dong. Sering nggak ngalamin hal itu? Iya ada. 2 hari kemarin ada. Oh, baru. Ya gitu. ada lah sedikit banyaknya ada juga yang kayak mereka punya tugas segala macam, gimana sih bikin puisi atau segala macam, kok kasih aja, nggak tahu itu benar atau tidak, bagus atau enggak di sama dia atau apa gitu, ya udah nyoba aja kan, mereka nge-challenge jadi udah kasih. Gitu ya. Sering berarti ya. Ya, Ini cukup. mau ulang tahun nih, pacar aku bikinin dong kata-katanya gitu. Oh kalau itu kayaknya belum deh. Oh belum ya. Iya. Wah, abis ini kayaknya banyak deh. Kalau untuk ucapan ulang tahun kayak kasih tarif aja kali ya. Iya boleh. Kan capek mikir. Iya. Iya boleh lah. Habis ini langsung buka usaha kata-kata. Ya kan bisa aja Iya. gitu ya, bisa aja. Oke deh, dan sana pandangan nggak berasa ternyata sudah mau di penghujung juga nih obrolan kita di malam hari ini. Tapi Indah boleh dikasih tahu dulu dan sana pandangan di rumah gitu ya, yang mungkin pengen tahu bukunya Indah itu bisa didapatkan di mana? Bukunya udah tersedia di platform digital, e-booknya juga ada kayaknya. Terus di toko buku mungkin belum disediakan ya, tapi di online udah bisa dipesan. Sistem PO-nya juga baru berakhir tanggal 28 kemarin. Sekarang udah ada di toko buku online, TikTok Shop dan lain sebagainya ada. Oke, jadi sudah bisa dipesan ya. Iya. Sudah ready berarti buku-bukunya Udah dan sana ready. pandangan, jadi bisa langsung dibeli aja. Dan mungkin nih ada dan sana pandangan di rumah yang pengen tahu juga sih gimana nulisnya gitu, tulisan-tulisan Indah yang lainnya. Nah, itu bisa dicek di mana? Iya, bisa dicek di Instagram @indafebritama. Pakai @indafebritama. Pakai Ein. Iya. Kenapa pakai E? Kenapa Karena udah kepake dulu @indafebritamanya itu udah kepake ke akun yang lama, cuman nggak bisa diakses lagi kan. pakai E? Jadi
biar namanya tuh nggak berubah, kasih apa ya? Kasih E aja depannya biar A sama E itu nyambung lah. Oh gitu. Iya. Iya gitu. Iya. Kan tetap bacanya in juga kan. Iya, iya. Jadi E-nya itu anggap nggak ada aja udah. Oh gitu. Iya. Kirain ada artinya. Kan anaknya Enggak. puitis banget. Kirain ada artinya, ternyata masih aman lah ya. Masih aman lah ya. Dan Sana Pandangan, jadi bisa langsung dicek aja di sosial medianya Indah. Yang mau nanya-nanya juga kalau pesan bukunya ke Indah langsung bisa nggak sih? Bisa diiniin juga. Bisa juga ya. Diarahin lah nantinya kemana gitu kan. Oke. Ya. Oke, begitulah ya. Dan Sana Pandangan, jadi bisa langsung dicek aja di sosial medianya Indah Febri Tama. Ya, jadi bisa langsung dicek di sana aja. Oke deh Indah, thank you banget sudah hadir malam hari ini di studio Pro 4 RRI Padang. Sukses terus untuk Indah ya yang baru memulai debutnya. Ini penulisnya Rookie of the Year ya. Iya, Rookie di awal tahun ini ya kan. Semoga nanti di tahun 2024 banyak lagi karya-karya Indah yang lainnya gitu ya yang berhasil diterbitkan, dan kita tunggu lagi nih obrolan seru barengan sama Indah. Kita tunggu lagi kehadirannya di sini, kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, makasih udah dikasih kesempatan. Oke, sama-sama. Kita juga senang bisa ngobrol barengan sama Indah di sini ya. Iya. Oke, dan Sana Pandangan, itu dia Minang Kreatif kita untuk malam hari ini ya, di hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Jangan kemana-mana dan Sana Pandangan, setelah ini pastinya masih banyak yang seru yang akan kita hadirkan buat kamu. Jadi kita sign out dulu dari Minang Kreatif untuk malam hari ini. Tetap di Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.